Bab 1591. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Sayang sekali kekuatan Lu Chen tidak dimusnahkan pada saat yang tepat. Pengurus Liao tidak dapat menahan perasaan tidak senang ketika dia melihat nada suara Lu Wang berubah, tetapi dia tidak berani menghadapi Lu Wang secara langsung. Di tanah seluas 3 hektar di kota Fenghuo, selain penguasa kota, Lu Wang memiliki kekuatan terbesar, dan sama sekali tidak ada gunanya menyinggung Lu Wang. Steward Liao, pertempuran ini bukan apa-apa. Lagi pula, perang masih jauh dari selesai. Masih banyak waktu, mengapa khawatir membunuh orang-orang itu? Lu Wang tertawa, menepuk bahu pengurus Liao, dan berkata, kamu tidak perlu terlalu gugup, bahkan jika orang-orang itu lolos dari satu bencana hari ini, mereka tidak akan lolos dari bencana berikutnya. Lain kali, saya akan mengaturnya secara pribadi agar mereka naik ke tembok kota pertama, ke garis depan pertama, dan membiarkan mereka menghadapi pasukan musuh secara langsung, sehingga mereka semua akan mati. Petik 2. Semuanya tunduk pada pengaturan Komandan Lu. Butler Liao memaksakan senyum dan tidak punya pilihan selain mengatakannya. Dia hanya terburu-buru karena dia takut malam akan panjang dan seperti mimpi. Tetapi ketika saya memikirkannya nanti, saya juga merasa bahwa saya telah bertindak terlalu tergesa-gesa, dan hal ini tidak diperlukan sama sekali. Seperti yang dikatakan Lu Wang, hari ini mungkin bukan saat yang tepat, tetapi lain kali pasukan Lu Chen tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimanapun, ini bukan hanya pertarungan. Selama krisis di kota Fenghuo belum terselesaikan dan semua orang tidak dapat meninggalkan kota Fenghuo, tidak akan ada kesempatan untuk membunuh Lu Chen dan orang-orang di bawah pimpinan Lu Chen. Tentu saja, dia berharap orang-orang di Akademi Tianhuang akan mengikuti perintah Lu Chen, berhenti berperang dan mundur dari medan perang. Itu adalah perilaku desersi Qi Guo, yang secara serius melanggar sistem kendali militer kota Fenghuo, dan Lu Wang dapat mengeksekusi semuanya sepenuhnya. Pada saat ini, Zuo Sui juga mendengar panggilan Lu Chen, tetapi dia tahu betapa seriusnya konsekuensi dari menyerahnya perlawanan dan mundur dari pertempuran. Pada saat itu, jika Lu Wang tertangkap, semua orang di Akademi Tianhuang akan dihukum sebagai pembelot, dan mereka dapat dieksekusi di tempat. Mundur adalah kematian, tidak menarik diri juga kematian. Tiba-tiba Zuo Sui yang selalu pandai tidak dapat mengambil keputusan. Din, ini perintah dari kakak senior. Kita harus mundur dari pertempuran untuk melindungi diri kita sendiri. Melihat Zuo Sui ragu-ragu, Fei Long segera mengatakannya. Di bawah tembok kota, sekelompok orc yang kuat sedang berkumpul, dan dia sudah sedikit malu. Aku tahu, tapi aku juga tahu bahwa mati akan lebih buruk jika kamu mundur. Zuo Sui berpikir sejenak, lalu berkata, saya kira Lu Chen juga memahami ini, tapi dia tetap memberikan perintah ini, apakah dia punya niat lain? Tidak peduli apa niatnya, mundur saja sesuai dengan apa yang dikatakan kakak senior, atau semuanya akan berakhir. Tapi Fei Long berkata, bagaimanapun, kakak senior tidak akan menyakiti kami, apa yang kamu khawatirkan? Mungkin kamu benar, Lu Chen tidak akan menyakiti kita. Lu Chen pasti punya niat lain dalam melakukan ini. Zuo Sui melirik tembok kota di kiri dan kanan, dan melihat bahwa para pembela di sana semua menatap mereka, dan mereka akan bergerak. Pada saat itu, Zuo Sui agak memahami bahwa lapisan kedua tembok kota sangat penting, dan bagian manapun tidak boleh hilang, jika tidak maka akan mengancam bagian dalam kota dan memberikan tekanan besar pada bagian lain tembok kota. Oleh karena itu, Zuo Sui menebak bahwa alasan mengapa Lu Chen meneriakkan perintah itu adalah agar pembela tembok kota lainnya mendengar bahwa jika Anda tidak dapat mempertahankan sisi ini, jika Anda tidak mendukungnya, maka terserah Anda. Semua orc telah berkumpul di pihak kita, dan Akademi Tianhuang kita hampir semuanya adalah yang mulia bertubuh emas, dan kita tidak memiliki bala bantuan, jadi kita tidak bisa bertahan. Zuo Sui melepaskan taruhannya, melambaikan tangannya, mengangkat napas, dan berteriak, murid Akademi Tianhuang, patuhi perintah, menyerah, dan mundur dari medan perang. Suara bernada tinggi Zuo Sui menyebar ke seluruh kota Fenghuo, tidak peduli para pembela di tembok pertama atau tembok kedua, atau bahkan orang-orang di kota, mendengar suaranya. Segera, pembela yang tak terhitung jumlahnya bereaksi, mendesak Zuo Sui untuk tidak menyerah, dan tidak mengungsi dari posisi bertahan. Orang-orang di sana jangan panik, kami di sini untuk mendukung Anda. Pada saat ini, para pembela di tembok kota kiri tidak tahan lagi,
dan lebih dari 100 orang suci tulang giok terbang. Siapa bilang tidak ada yang akan memperkuatmu? Bukankah kita di sini, kenapa kamu terburu-buru? Ada juga orang yang terbang dari tembok kota di sebelah kanan, dan ada lebih dari 100 orang suci dengan tulang giok. Tidak ada perang di pihak kita bisa memperkuat beberapa orang kuat untuk pergi ke sana. Saudara-saudara di sana, mohon bertahan, kami juga memiliki orang-orang kuat yang lewat. Kami di sini juga, beberapa orang memimpin, dan yang lainnya mengikuti. Di antara para pembela yang ditempatkan di berbagai bagian tembok kota, orang-orang suci tulang giok dikirim satu demi satu untuk mendukung Legiun Zelot. Para pemimpin pembela di setiap bagian tembok kota tidak bisa menahan orang-orang di bawah sama sekali, jadi mereka hanya bisa menyerah. Tidak mungkin, banyak dari orang kuat mereka adalah bala bantuan, dan mereka berasal dari daerah lain, mereka sama sekali bukan anggota pasukan mereka, dan mereka tidak dapat memanggil orang pulang. Dan orang-orang takut tembok kota akan runtuh, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban setelahnya, jadi mereka dengan berani mendukungnya. Segera, tembok kota tempat Legiun Fanatik berada memiliki banyak bala bantuan yang sia-sia, semuanya adalah orang suci tulang giok. Mereka tidak dapat berdiri di jalur tentara, jadi mereka berdiri di puncak kota, atau bahkan berdiri di udara. Tiba-tiba, Legiun Zelot memperoleh ribuan orang suci tulang giok, dan kekuatan tempur mereka meningkat secara dramatis. Dan semua orang di Legiun Fanatik sangat gembira, dan mereka berhenti mengungsi. Ini adalah pertama kalinya mereka melanggar perintah Lu Chen. Karena saat ini, bahkan orang bodoh pun akan memahami niat Lu Chen, yaitu memaksa para pembela datang untuk meminta bala bantuan. Sekarang bala bantuan sudah ada, tujuan Lu Chen telah tercapai, siapa yang akan mundur? Ada ribuan orang bijak tulang giok di sini, jadi wajar untuk terus bertarung. Selama para ork di bawah berani muncul, mereka tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Tentu saja, ketika para ork di bawah melihat bala bantuan tiba-tiba di tembok kota di atas, mereka semua gemetar, dan bahkan ekspresi mereka pun berubah. Terus menyerang, ada ribuan orang bijak tulang giok berkumpul di atas, dan mereka akan mati jika naik. Jangan menyerang dan menunggu bala bantuan, tetapi jika mereka tidak menunggu bala bantuan, cepat atau lambat mereka akan terbunuh. Karena pasukan lanjutan mereka sedang dikepung, dan jika mereka dimusnahkan, giliran mereka. Bahkan jika kita semua mati, kita harus membunuh anak manusia itu, dan juga monster naga itu. Ork yang kuat berdiri dengan marah, menunjuk ke kejauhan di jalan lebar, ada ras manusia muda yang menunggangi naga besar secara terbalik, dan ratusan ork yang kuat mengejarnya. Sementara pemuda manusia berlari liar di atas seekor naga, dia juga mengangkat pisaunya untuk membunuh ork yang kuat itu. Dengan satu tebasan, tubuh binatang itu akan meledak, dan roh primordial akan melarikan diri. Meski satu persatu ork kuat tewas dalam pengejaran, ratusan ork kuat yang tersisa masih mengejar mati-matian dalam menghadapi bahaya kematian. Karena celah di lapisan pertama tembok kota telah diblokir, umat manusia yang ditempatkan di lapisan kedua tembok kota mendapat bala bantuan, dan bala bantuan mereka telah dikepung lagi. Situasi pertempuran menjadi jelas, dan mereka tidak punya jalan keluar. Pemuda manusia dan jiao besar dipenuhi sampai mati. Sangat disayangkan kecepatan monster naga lebih cepat dari mereka, tidak peduli berapa banyak orang yang mati, selalu sulit untuk mengejar monster naga itu. Jika bukan karena monster naga, orang bijak tulang giok itu tidak perlu mengejarnya, dan pasti sudah merebut bagian tembok kota ini. Dapat dikatakan bahwa kita telah jatuh ke dalam situasi seperti ini, dan monster naga ini tidak dapat melarikan diri. Naga raksasa ini telah menyebabkan terlalu banyak kesengsaraan bagi kita, ia harus mati. Tapi monster naga itu berlari cepat, dan terlalu sedikit orang yang mengejarnya. Kita masih memiliki 60.000 hingga 70.000 orang. Selama kita naik bersama dan mengelilingi masa lalu dari arah yang berbeda, area jalan lebar ini selalu ada, terbatas, dan kita selalu bisa memberikan monster naga itu potong dan bunuh dia. Meskipun kota Fenghuo memiliki batasan yang bermanfaat bagi umat manusia, anak ras manusia bisa terbang, tapi monster naga perangnya tidak bisa terbang. Setidaknya kita bisa membunuh monster naga itu dan menghilangkan momok bagi kita para ork. Ork kuat lainnya berdiri, menunjuk ke arah naga yang sedang berlari, dan berkata, "Semuanya, jangan ragu lagi, ayo kita cegat secara terpisah." Ork kuat sebelumnya keluar lebih dulu dan berlari ke satu arah. Dalam sekejap,
60.000 hingga 70.000 ork yang berkumpul di bawah tembok kota dikirim, dibagi menjadi beberapa tim, dan berlari ke arah yang berbeda dengan hanya satu tujuan, mencegat monster naga. Meskipun peron dan jalan antara tembok kota pertama dan kedua besar, namun selalu terbatas. Lu Chen mengendarai Jiao besar untuk memikat para ork, tapi dia hanya berlari bola-balik di jalan lebar, dan tidak mungkin untuk berlari keluar. Dan para ork dibagi menjadi lusinan tim, menyerang ke berbagai arah, dan cepat atau lambat mereka mengepung naga banjir besar yang berlarian. Benar saja, ada banyak orang dan kekuatannya besar. Ketika Jiao besar berlari kembali dari ujung jalan lebar, dia jatuh ke dalam pengepungan yang dirancang dengan cermat oleh para ork. Aku pergi, semua ork ada di sini, setidaknya ada 60.000 hingga 70.000 orang, bagaimana ini bisa dipatahkan? Ketika Jiao melihat banyak ork datang dari segala arah, dia panik. Yang penting adalah, di antara 60.000 hingga 70.000 ork, ada beberapa orang bijak tulang giok yang memimpin, dan ia bahkan tidak bisa terburu-buru jika ingin memaksanya. Sungguh panik, dengan aku melindungimu, apakah kamu takut tidak dapat memecahkannya? Lu Chen baru saja memenggal kepala ork yang kuat dari belakang, dan segera diberi seteguk cairan esensi roh oleh Lingua. Setelah memulihkan kekuatan fisik dan mentalnya, dia menggoda bahwa naga besar itu akan datang. Sial, kamu adalah yang mulia tubuh emas. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak lebih kuat dariku, bagaimana kamu melindungiku? Ada terlalu banyak ork, dan sekarang ada orang suci tulang giok di segala arah, bisakah kamu membunuh mereka semua sekaligus? Kota sialan ini memiliki batasan penerbangan yang aneh. Kamu boleh terbang, tapi aku tidak bisa. Aku menunggu ritme kematian. Jiao berkata dengan marah. Aku akan membawamu terbang. Lu Chen tersenyum. Ada batasannya. Bisakah kamu memindahkannya? Jiao bertanya. Jangan khawatir, kamu bisa memindahkannya. Lu Chen terus tertawa. Melihat Lu Chen begitu percaya diri, Jiao menjadi percaya diri, melihat sekeliling, melihat ke arah para ork yang menganiayanya, dan berteriak, saya adalah Jiao yang akan menjadi naga, kalian para ork kecil akan segera dimusnahkan oleh umat manusia. Mengelilingiku hanyalah angan-angan, kepalaku tersangkut di pintu. Yao Jiao, kamu telah jatuh ke kantong kami, kamu tidak punya cara untuk pergi ke surga, tidak ada cara untuk pergi ke bumi, beraninya kamu menjadi sombong. Yao Jiao, meskipun kami mati, kami harus membunuhmu terlebih dahulu. Yao Jiao, kamu tidak punya tempat tujuan, kamu harus mati. Pembantaian di leher, angkat kakimu dan menyerah. Banyak ork kuat yang terus menganiaya dan berteriak dengan marah. Pilih adikmu, datanglah ke sini jika kamu memiliki kemampuan, dan lihat apakah kamu dapat membunuhku. Jiao besar itu tertawa dengan arogan, tetapi senyuman itu segera membeku karena Lu Chen memegang kepalanya. Pada saat itu, Jiao besar mengerti bahwa dia ditipu oleh Lu Chen. Lu Chen berkata bahwa dia bisa membawanya untuk terbang, tetapi dia tidak benar-benar membawanya untuk lepas landas, dia pikir itu untuk memperkuatnya kembali ke Chaos Orb. Ketika kembali ke Chaos Orb, ia masih terbang kentut. Tidak ada batasan yang berguna, tapi Lu Chen bisa terbang kemanapun dia mau. Tapi, kamu, Lu Chen, kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Kenapa kamu ingin memenggal kepalaku? Naga sejati masa depan Lao Su yang bermartabat juga perlu dihadapi, oke. Hei, jangan menoleh, kamu bisa. Jiao besar itu berteriak dengan tergesa-gesa, tapi sudah terlambat, Lu Chen sudah memasukkan kepalanya yang besar ke dalam ruang yang kacau. Saat berikutnya, naga banjir besar yang mengerikan menghilang tanpa jejak di depan Lu Chen. Pegang rumputnya, di mana monster naga itu? Monster naga itu hilang, bagaimana monster naga itu bisa menghilang? Anak manusia itu, dan dia tidak memiliki ruang untuk mengendalikan binatang, bagaimana dia bisa menyingkirkan monster naga itu? Ini benar-benar aneh. Anak manusia ini pasti memiliki semacam teknik rahasia, jika tidak, mustahil untuk menyingkirkan monster naga sebesar itu. Semua ork di sekitar tercengang, dan mereka semua tidak percaya bahwa Lu Chen telah memusnahkan Jiao besar. Jangan terlalu khawatir, semuanya, monster naga itu sudah pergi, jangan biarkan anak manusia ini lolos. Semua orang suci tulang giok melompat ke udara untuk menghalangi jalan keluar anak manusia itu, dan dia tidak boleh terbang. Bocah ras manusia telah membunuh terlalu banyak orang kuat kita, dia harus membalasnya dengan darah. Saat ini, para ork yang kuat itu bereaksi dengan sangat cepat.
Saat Lu Chen masih di tanah, mereka melompat satu demi satu, mencoba menghalangi langit di atas. Larangan kota Feng Huo dapat melarang mereka terbang, tetapi tidak dapat melarang lompatan mereka. Mereka memiliki pemahaman yang diam-diam, semua lompatan dilakukan dari arah yang berbeda, sehingga banyak orang pasti dapat menghalangi langit di atas Lu Chen. Lapangan es. Di saat yang sama, tubuh Lingua tiba-tiba mengeluarkan udara yang sangat dingin, seketika menurunkan suhu di sekitarnya hingga ekstrim. Cuacanya sangat dingin dan ruangannya membeku. Tidak bagus, suhunya sangat rendah, ini ladang esnya. Ini adalah udara dingin dari tubuh roh es, yang dapat memperlambat kecepatan kita. Wanita ras roh itu, ternyata adalah tubuh roh es, sungguh hantu. Para orc yang kuat itu terkejut ketika mereka mengetahui bahwa mereka telah melompat ke wilayah es Lingua. Karena mereka langsung terpengaruh oleh suhu yang sangat rendah, sosok mereka membeku dan kecepatan mereka sedikit melambat. Jeda yang lambat hampir sepenuhnya menghalangi langit, meninggalkan celah kecil. Kesenjangan kecil itu mematikan, selama Lu Chen bereaksi dengan cepat, dia pasti bisa keluar darinya. Semuanya, kalian telah bekerja keras, selamat tinggal. Benar saja, Lu Chen dan Lingua melompat, menembus celah yang dikelilingi oleh para orc kuat itu, langsung ke langit, dan pergi sambil tertawa. Larangan penerbangan di kota Feng Huo dibuat oleh Kaisar Feng Yao. Tidak ada larangan terhadap ras manusia atau ras roh, hanya ras dan makhluk lain yang dilarang, dan bahkan burung pun tidak dapat terbang. Mungkin, alasan mengapa ras roh adalah aliansi ras manusia, Kaisar Feng Yao tidak memasukkan ras roh ke dalam peringkat larangan terbang. Ups, anak dari ras manusia di antara kita telah bergerak. Dia sudah bersiap untuk ini. Dia mempermainkan kita. Saat pasukan kita merebut kota Feng Huo, kita pasti akan memotong anak manusia ini menjadi daging cincang. Para orc yang kuat itu menyaksikan Lu Chen Fei pergi, dan hampir muntah darah karena 3 liter amarah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setelah Lu Chen Fei pergi, kelompok orc ini tidak berani menyerang tembok kota kedua, juga tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, tetapi bergegas menuju tembok kota pertama. Bala bantuan mereka yang tak berdaya dikelilingi oleh manusia di sana. Mereka ingin membunuh mereka untuk melihat apakah mereka bisa menyelamatkan bala bantuan. Namun, ada ratusan ribu pasukan manusia yang mengepung bala bantuan mereka. Ada banyak orang dan orang berkuasa. Mereka membunuh 60.000 hingga 70.000 orang, tetapi mereka tidak dapat mematahkan pengepungan pasukan manusia. Sebaliknya, mereka dipisahkan oleh pasukan manusia dan diseret ke medan perang. Kedua pasukan orc yang sendirian ini mungkin tidak akan bertahan lama sebelum mereka akan dimusnahkan oleh umat manusiamu. Terbang kembali ke langit di atas tembok kota, Lingua melihat pertempuran yang terkepung di sana, dan berkata dengan emosi, jika saya tidak keluar dari Linggu untuk mengalami pertempuran di sini, saya tidak akan pernah tahu betapa kuatnya pejuang manusia Anda. Kami tidak tahu berapa kali ada ras roh, dan ada lebih banyak orang suci tingkat tinggi. Jadi, sudah sepantasnya kamu menghadirkan ras roh ke dunia. Jika kamu masih duduk di lembah roh dan memandangi langit, maka masa depanmu dalam seni bela diri akan terbatas. Sebenarnya, jika saya masih berada di wilayah desolasi timur, saya akan tetap mengawasi langit dari sumur, dan yang mulia manapun di sana akan menjadi bos besar. Lu Chen menghela nafas, dan juga merasakan hal yang sama. Setelah saya datang ke benua tengah, saya menyadari bahwa yang mulia tidak berharga sama sekali. Bahkan jika saya menjadi orang suci, masih ada jalan di mana-mana. Saya malu untuk keluar tanpa mengolah tulang giok toko. Ras roh kita telah lahir, dan raja ini bekerja sama dengan Xiao Ying. Istana Qingning akan mendanai sejumlah besar sumber daya budidaya untuk ras roh. Anda tahu bahwa ras spiritual kami memiliki bakat budidaya yang lebih kuat daripada ras manusia Anda, tetapi yang kami kurang adalah sumber daya budidaya. Selama ada banyak sumber daya untuk mendukungnya, dalam waktu dekat, akan ada banyak orang suci dalam ras spiritual kita, dan bahkan akan ada banyak orang suci. Orang yang mengolah tulang giok. Pada saat itu, ras roh kami akan membentuk aliansi dengan ras manusia Anda, dan kami akan dapat duduk sejajar dengan ras manusia Anda dalam hal kekuatan. Lingua selalu mempertimbangkan masalahnya dari kekuatan ras roh, dan tidak ingin membuat perjanjian aliansi dengan umat manusia ketika kekuatannya tidak cukup. Perbedaan kekuatan terlalu besar, penandatanganan aliansi ini tidak begitu bermanfaat bagi ras roh,
dan saya khawatir itu tidak akan berhasil jika mereka ingin sejajar dengan umat manusia, mungkin. Karena itu, para petinggi umat manusia tidak menghubungi Lingua untuk memberikan waktu kepada ras roh untuk berkembang kekuatan mereka. Mungkin, para petinggi umat manusia juga berharap untuk membentuk aliansi dengan ras roh yang kuat dan bertarung berdampingan dengannya, alih-alih membawa adik laki-laki. Jika sumber daya budidaya mencukupi, setelah 3 tahun, dapatkah budidaya ras roh secara keseluruhan ditingkatkan? Lu Chen bertanya, saya tidak bisa memberi Anda jawaban akurat mengenai hal ini, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu akan terjadi dalam waktu dekat, mungkin dalam 3 hingga 5 tahun. Sebenarnya, itu tergantung pada bagaimana kultivasi saya berkembang. Kapanpun saya menjadi raja sejati, saya akan membentuk aliansi dengan umat manusia tingkat tinggi Anda. Petik 2. Juga, aku telah mengeluarkan 1000 bakat seni bela diri klan roh, kuharap beberapa dari mereka bisa menjadi raja sejati. Petik 2. Bahkan jika hanya ada 100 orang yang menjadi raja sejati, setidaknya 100 orang kelas atas kekuatan tempur, saya khawatir itu tidak lebih buruk dari umat manusia Anda. Petik 2. Meskipun para tetua di Linggu adalah raja sejati, mereka terlalu tua, dan sisa kekuatan mereka hanya cukup untuk melindungi klan roh 1 kali. Mereka hanya bisa menjadi fondasi terakhir dari klan roh, dan mereka pasti akan mati dalam pertempuran, jadi mereka hanya bisa menjaga klan roh. Ekspedisi jangka panjang harus bergantung pada sekelompok kekuatan baru. Lingua melirik ke arah Lu Chen dan berkata demikian. Jika saya menyempurnakan Tianhuo, saya akan memiliki tingkat kepercayaan tertentu untuk membiarkan semua orang di Legiun berlari menuju raja yang sebenarnya, alam. Ketika Lu Chen mengatakan ini, dia berhenti, tetapi tiba-tiba melihat ke arah Lingua, dan berkata, terakhir kali saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan api langit, tetapi sayangnya seseorang memadamkan api langit, dan orang ini sampai sekarang, saya tidak tahu siapa dia. Terakhir kali kamu mengatakannya, hanya saja, adakah orang di dunia ini yang bisa memadamkan api langit? Wajah Lingua tenang, tanpa gejolak emosi, tetapi matanya sedikit berkedip, dan dia samar-samar ingin menghindari menatap Lu Chen. Ya, misalnya, Lu Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tidak punya bukti, dan dia tidak mau membiarkan tebakannya sendiri untuk memperjelas masalahnya. Selain itu, tidak ada gunanya menunjukkan hal-hal, hanya kerugiannya. Api langit telah padam, bahkan jika orang tersebut terlacak, api langit tidak akan menyala kembali, jadi mengapa repot-repot untuk mengejarnya? Terlebih lagi, orang itu sangat penting bagi umat manusia, bagi benua Yuanwu, dan bahkan baginya. Seperti apa? Lingua bertanya. Misalnya, Kaisar Agung mungkin memiliki kemampuan untuk memadamkan api langit, dan yang lain tidak memilikinya. Lu Chen berbalik dan berkata begitu. Tentu saja ini bohong. Mengenai apakah Lingua percaya atau tidak, saya tidak tahu. Faktanya, dia tidak tahu apakah Kaisar memiliki kemampuan memadamkan api langit. Tapi dia tahu bahwa seseorang dengan fisik langka di dunia ini bisa memadamkan api langit. Misalnya saja tubuh roh es. Setelah Feng Yao, tidak akan ada lagi Kaisar. Lingua menggelengkan kepalanya dan berkata begitu. Tidak bagus, musuh telah meningkatkan serangannya, dan lapisan pertama tembok kota mungkin akan diredam lagi. Lu Chen pada dasarnya menemukan sesuatu, jadi dia tidak ingin terus terlibat dalam topik Tianhuo. Jadi dia tiba-tiba menunjuk ke depan, dan jutaan pasukan musuh menyerang kota seperti air pasang, dan para pembela tembok kota pertama tidak bisa menolaknya. Serangan sengit musuh adalah untuk menyelamatkan satu-satunya pasukan orc. Lingua berhasil dialihkan perhatiannya oleh Lu Chen, matanya tertuju pada tembok kota pertama, dan perhatiannya juga hilang. Dengan dupa lain, satu-satunya pasukan klan orc akan dimusnahkan. Jika lapisan pertama tembok kota tidak dapat menahannya, akan sulit untuk mengatakannya. Lu Chen mengerutkan kening ketika dia melihat garis pertahanan tembok kota pertama longgar. Dia benar-benar ingin satu-satunya pasukan orc dimusnahkan di tempat, tetapi jika lapisan pertama tembok kota tidak dapat menahan dupa, selama masih ada celah lagi, pasukan musuh akan menyerbu masuk lagi, dan satu-satunya pasukan orc bisa diselamatkan. Ya, dia tidak ingin melihat situasi ini. Tetapi dunia ini sangat tidak kekal, apa yang harus ditakutkan? Salah satu garis pertahanan lapisan pertama tembok kota benar-benar ditembus, dan sebuah celah besar tiba-tiba terbuka. Kesenjangan besar ini sangat buruk bagi umat manusia.
Karena jaraknya jauh lebih besar dari celah sebelumnya, dan pasukan musuh bisa langsung masuk setelah memanjat tembok kota. Lian Jia, komandan pertempuran di lantai pertama tembok kota, bermata merah saat ini, dan segera mengatur serangan balik, dan bahkan memerintahkan semua tim cadangan untuk datang untuk mendukung, dan memimpin pasukan besar, sejumlah orang kuat yang bergegas, bersumpah untuk menutup celah. Tapi celahnya sudah terbuka, dan sobeknya begitu besar, bagaimana bisa begitu mudah untuk memasangnya. Yang terpenting adalah ruang di tembok kota terbatas, dan percuma semua tim cadangan terbang. Tidak ada tempat untuk tinggal, dan tidak nyaman untuk pertarungan kelompok. Oleh karena itu, tim cadangan hanya bisa naik secara bertahap dan menambah satu persatu. Tidak apa-apa untuk menahan celah tersebut dan tidak terkoyak, tetapi jangan menutup celah tersebut sekaligus. Lian Jia juga menemukan bahwa celah tersebut tidak dapat ditutup dalam waktu singkat, jadi dia harus mengambil langkah demi langkah untuk mempersempit celah tersebut sedikit demi sedikit. Namun, pasukan musuh menyerbu ke dalam 500.000 orang dalam waktu sesingkat mungkin, membunuh pasukan manusia di jalan lebar dalam sekejap, dan menyelamatkan satu-satunya pasukan orc. Selain itu, di bawah bimbingan satu-satunya pasukan orc, 500.000 tentara musuh bergegas menuju tembok kota kedua. Kumpulan pasukan musuh yang menerobos lapisan pertama tembok kota bukan lagi satu ras. Ada ras monster, ras iblis, ras binatang, dan ras Ming, dan 4 ras yang menyerang kota Fenghuo semuanya lengkap. Apalagi ada pasukan susulan yang menerobos celah tersebut dan terus bergerak menuju tembok kota kedua, berpotensi merebut tembok kota kedua. Pada saat ini, ribuan orang suci tulang giok yang berkumpul di Legiun Fanatik melihat perubahan situasi yang tiba-tiba dan harus kembali ke posisi bertahan mereka, tidak dapat lagi membantu Legiun Fanatik. Sebab, di antara pasukan 4 ras, semua orc membentuk jalannya masing-masing dan langsung menuju tembok kota tempat Legiun Zelot ditempatkan. Jelas sekali, para orc itu menderita karena kekalahan Lu Chen, dan langsung memimpin pasukan besar mereka untuk membalas dendam. Ada hampir 200.000 orc, dan ada hampir 10.000 orang suci tulang giok saja. Bagaimana cara kita bertarung? Zuo Sue memandangi pasukan orc yang hendak mendekati kota, dan mengerutkan kening dalam-dalam, merasa bahwa ini adalah masalah besar. Bahkan jika Lu Chen turun untuk memikat orang-orang suci tulang giok itu tidak akan berhasil lagi. Karena, dengan pengalaman sebelumnya, para orc itu pasti akan mengirim sejumlah besar orang untuk memenuhi seluruh jalan lebar, dan Lu Chen tidak lagi bisa berlari dengan bebas di atas naga besar itu. Yang mulia 5.000 emas kita, tanpa bala bantuan yang kuat, tidak dapat bertahan melawan 200.000 orang suci orc. Namun, Lu Chen mengulangi trik lamanya, mengatur napas dan berbicara dengan keras, suara itu menyebar ke seluruh kota, bermaksud untuk berbicara dengan Luoang, panglima tertinggi yang mengawasi pertempuran di atas langit. Beacon Fire City adalah medan perang para orang suci, dan bukan karena umat manusia kita tidak memiliki orang suci. Tidak masuk akal untuk menarik yang mulia. Sungguh terlalu berlebihan bagi 5.000 tubuh emas untuk melawan 200.000 orang suci orc. Para yang mulia emas itu telah berdiri kokoh di bagian tembok kota itu untuk waktu yang lama, dan telah mengalahkan banyak serangan musuh. Rekor mereka cemerlang, keberanian mereka terpuji, dan kekuatan tempur mereka tak terbayangkan. Itu benar, bahkan jika mereka berlatih, mereka telah menyelesaikan pelatihan dengan memuaskan. Mereka bisa diturunkan, dan prajurit di tingkat suci bisa muncul. Ada terlalu banyak musuh kuat dari klan musuh yang telah menerobos, biarkan yang mulia itu segera turun, dan biarkan kami yang suci bangkit. Lapisan kedua tembok kota sangat penting. Sekali runtuh, akan langsung mengancam bagian dalam kota dan mempengaruhi sistem pertahanan seluruh kota Fenghuo. Tidak boleh ada perbedaan. Yang mulia tidak lagi diizinkan untuk menjaga tembok kota kedua. Jika terjadi kesalahan, semua orang suci di kota akan terkena dampaknya. Saat berikutnya, banyak orang suci menatap Legiun Fanatik dan banyak bicara. Dan semua orang suci memiliki pandangan dan pendapat yang hampir sama. Mereka semua khawatir lapisan kedua tembok kota akan hilang, dan bertanya kepada 5.000 orang. Yang mulia segera turun dan mengganti orang suci untuk datang berjaga. Tuan Lu, ada terlalu banyak musuh yang bergegas masuk, dan 5.000 yang mulia emas itu tidak dapat mempertahankan bagian tembok kota itu, mengapa mereka tidak datang? Malah turun. Pada saat ini, Lian Jia,
yang masih melakukan pertempuran berdarah di lantai pertama tembok kota, juga melamar sambil bertarung. Awalnya, melihat begitu banyak kelompok musuh menerobos garis pertahanan pertama dan menimbulkan ancaman besar ke garis pertahanan kedua, Luwang merasa kesal. Dan orang-orang suci yang tak terhitung jumlahnya digerakkan oleh Lu Chen, meminta para yang mulia untuk offline satu demi satu, dan Luwang menambahkan bahan bakar ke dalam api. Pada saat ini, Lian Jia menambahkan bahan bakar, dan Luwang semakin marah. Saat itu dia ingin Lian Jia mengatur orang-orang dari Akademi Tianhuang untuk bertarung di tembok kota. Dia tidak mengatakan di lapisan tembok kota mana mereka akan ditempatkan, tapi yang dia maksud adalah apa yang dikatakan Lian Jia sudah ada, adalah menggunakan tangan musuh untuk menghancurkan langit. Orang-orang dari Akademi yang sepi. Merupakan hal yang baik bagi Lian Jia untuk mengatur Akademi Tianhuang di lantai 2 tembok kota daripada di depan pertempuran di lantai pertama tembok kota. Dia jelas bermaksud untuk melindungi orang-orang di Akademi Tianhuang. Ketika dia keluar untuk mengawasi pertempuran dan melihat situasi ini, dia sangat kesal dengan Lian Jia. Dan Lian Jia adalah jenderal dan tangan kanannya, jadi tidak apa-apa jika dia mematuhi perintahnya, tetapi saat ini dia tidak berbicara mewakilinya, dan bahkan jatuh cinta padanya. Saat ini, dia ingin mencekik Lian Jia sampai mati. Komandan Lu, biarkan mereka turun. Melihat wajah marah Luwang, pramugara Liao di sebelahnya mengingatkannya untuk mengambil keputusan secepatnya. Bagaimanapun, Lu Chen berani mengatakan apapun di dalam toples pecah, yang berarti dia mundur dari medan perang. Dan, banyak orang suci di kota itu bersimpati dengan Akademi Tianhuang, dan beberapa khawatir tentang keamanan kota Fenghuo. Mereka semua berteriak dengan suara bulat untuk membiarkan 5.000 yang mulia pergi. Saya tidak menyangka ketika keadaan menjadi seperti ini, Luwang tidak lagi baik. Selesai, pengurus Liao sudah mengerti bahwa tidak mungkin menjebak Lu Chen dan para pengikutnya hari ini. Hal terpenting adalah Raja Ling ada di pihak Lu Chen, dan jika Lu Chen terbunuh, bahkan Raja Ling mungkin akan dicekik sampai mati. Awalnya, tidak masalah meminjam pisau untuk membunuh seseorang, tetapi harus dipinjam sedemikian rupa sehingga tidak menunjukkan jejak apapun, sehingga Raja Chang tidak bisa terlibat. Sekarang, membunuh seseorang dengan pisau pinjaman terlalu jelas untuk dilanjutkan, jika tidak maka akan sedikit merepotkan. Seperti yang dikatakan Luwang sebelumnya, perang di kota Huofeng tidak akan selesai dalam 1,5 hari. Selama Lu Chen masih berada di kota Fenghuo, akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Oleh karena itu, menjebak Lu Chen hari ini adalah kegagalan, dan Steward Liao hanya bisa mengakuinya. Demi ini, mereka bisa turun. Luwang mengerutkan kening, lalu turun dari ketinggian, dan mengerahkan pukulan backhand yang telah dia persiapkan sebelumnya. Itu adalah pasukan yang terdiri dari 2.000 orang suci, termasuk 1.000 orang suci tulang giok, yang sangat kuat, dan mereka akan maju untuk bertahan setelah pasukan fanatik dimusnahkan. Namun kini kemarahan masyarakat sulit diredakan, dan pertahanan lapisan kedua tembok kota sedikit berbahaya, sehingga harus disesuaikan terlebih dahulu. Setelah itu, dia secara pribadi memimpin pasukan cadangan ini ke tembok kota kedua, mengumumkan bahwa Akademi Tianhuang dapat diberhentikan, dan pertahanan bagian tembok kota ini akan diambil alih oleh kekuatan ini. Namun, orang lain bisa diberhentikan, hanya Lu Chen yang tidak bisa. Lu Chen mempersulitnya untuk mundur, dan dia juga tidak akan memudahkan Lu Chen. Saudaraku, jika kamu tidak turun, kami juga tidak akan turun. Ya, bos sedang bertarung, bagaimana kita bisa meninggalkan medan perang? Bos, kita di sini. Para prajurit legiun fanatik mundur dan memprotes satu demi satu. Jika Lu Chen tidak pergi, mereka tidak akan pergi. Komandan Lu, semua orang di Akademi Tianhuang bisa turun ke tembok kota. Jika Anda bersikeras agar Lu Chen tetap tinggal, apa niat Anda? Zuo Sue juga bertanya dengan marah. Betapa kuatnya Lu Chen, saya melihatnya dari atas. Kekuatan tempurnya bukan dalam kategori yang mulia, tetapi di atas orang suci tulang giok. Luwang mencibir, dan berkata lagi, dia memiliki kekuatan tempur yang begitu besar, jadi dia secara alami berbeda darimu. Dia ingin tinggal dan terus bertarung, mengabdi pada umat manusia, dan mempertahankan kota Fenghuo. Lu Chen telah bertarung lama sekali, dan dia telah menebas banyak musuh dengan melompat-lompat. Tubuhnya terlalu berat, dan dia perlu istirahat. Zuo Sue mengerutkan kening, dan dengan cepat membantu Lu Chen mencari alasan. Lu Chen sangat kuat,
tetapi kekuatan Lu Chen ada batasnya. Tanpa dukungan legiun, akan sulit mempertahankan kekuatan tempurnya. Oleh karena itu, Zuo Sue mencoba yang terbaik untuk memaafkan Lu Chen, dan dia tidak ingin Lu Chen terus bertarung, yang akan sangat buruk bagi Lu Chen. Saya melihat bahwa Anda telah membunuh begitu banyak orang suci tulang giok, dan Anda masih hidup dan bersemangat. Tidak ada tanda-tanda kewalahan. Lu Wang mengabaikan Zuo Sue, tetapi menatap Lu Chen dengan dingin, dan bertanya sambil setengah tersenyum, Lu Chen, jika menurutmu itu terlalu berlebihan untukmu, kamu dapat mengungkitnya, atau aku akan mempertimbangkan cara lain. Saya bisa terus berjuang. Tanpa memikirkannya, Lu Chen dengan dingin menyetujuinya. Dia mengerti maksud Lu Wang. Jika dia menolak untuk terus bertarung, Lu Wang akan berubah pikiran dan tidak membiarkan legiun fanatik jatuh, tetapi membiarkan legiun fanatik mati untuknya. Oleh karena itu, bahkan jika dia tidak ingin terus bertarung, dia tidak bisa menolak Lu Wang, jika tidak, legiun fanatik tidak akan bisa meninggalkan medan perang. Lu Wang bermaksud mengincar dia dan pasukannya. Dia harus tahu bagaimana merespons untuk menyelamatkan legiun fanatik tersebut. Mengapa Lu Wang mengincarnya? Lu Chen melihat ke langit, dan melihat Butler Liao. Pada saat itu, mata Lu Chen memiliki niat membunuh. Dia masih tidak bisa membunuh Raja Chang, tapi dia masih bisa membunuh seekor anjing. Tentu saja, sekarang bukan waktunya membunuh anjing itu. Selama anjing itu tinggal di kota Feng Huo, cepat atau lambat anjing itu akan mati di tangannya. Lalu Lu Wang, pria besar dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik dan pikiran yang sederhana ini bahkan dihasut oleh seekor anjing untuk langsung mengincar dia dan pasukannya, yang bahkan lebih penuh kebencian. Jika dia ingin memimpin legiun untuk bertahan hidup di kota Feng Huo, dia harus menyingkirkan kecerobohan ini. Namun, menghilangkan kecerobohan itu cukup sulit. Orang ini memimpin seluruh prajurit dan kuda kota, dan juga merupakan raja sejati setengah langkah nomor 1 di kota Feng Huo. Kekuatan tempurnya berada di urutan kedua setelah penguasa kota, dan dia sangat kuat. Dia belum pernah bertarung melawan raja sejati setengah langkah, tapi dia menduga dia bisa melawan raja sejati setengah langkah. Adapun apakah dia bisa memenggal kepala raja sejati setengah langkah, dia hanya akan mengetahuinya setelah bertarung. Namun, kota Feng Huo melarang perkelahian internal, dan statusnya berbeda dengan Lu Wang, jadi pada dasarnya tidak ada peluang untuk bertempur. Jika tidak ada yang salah, dia tidak bisa melakukan kejahatan di bawah ini dan secara terbuka menantang Lu Wang. Dan Raja Sejati setengah langkah Lu Wang, yang juga merupakan panglima tertinggi pertempuran kota Feng Huo, tidak akan merendahkan sosoknya untuk menerima tantangan dari seorang yang mulia emas. Oleh karena itu, dia ditakdirkan untuk bertarung dengan Lu Wang di kota Feng Huo, bukan keberanian. Lu Chen, kamu, mendengar janji Lu Chen kepada Lu Wang, Zuo Sue tercengang, dan sangat marah hingga dia tidak bisa mengucapkan sisanya. Dia pernah bertanya-tanya apakah kepala Lu Chen ditendang oleh seekor keledai. Bahkan orang buta pun bisa melihat tipu muslihat Lu Wang, tidak heran Lu Chen tidak bisa melihatnya. Para orc ingin membalas dendam pada Lu Chen, jadi semua kekuatan tempur mereka datang ke sini. Jika pertempuran ini berlanjut, pertarungan akan terus berlanjut. Posisi pertahanan di tembok kota semuanya mati, mereka tidak bisa bergerak bebas, mereka hanya bisa dipukuli sampai mati, tanpa bantuan Zelot Legion, bisakah kamu membawanya, Lu Chen? Benar saja, pahlawan adalah laki-laki, kamu orang baik, kamu adalah tulang punggung kota Feng Huo. Lu Wang tertawa keras, mengacungkan jempol pada Lu Chen, tetapi berkata dengan jahat, kekuatan tempurmu lebih kuat dari orang suci tulang giok lainnya, aku harap kamu akan berdiri di garis depan pertempuran dan menjadi yang teratas. Berjuang keras di puncak kota dan bertahan melawan musuh di luar kota. Tidak masalah, tapi aku butuh bantuan, kata Lu Chen. Apa yang kamu mau? Lu Wang bertanya. Lu Chen menunjuk Lingua di belakangnya, dan berkata begitu. Raja Roh. Lu Wang melirik Lingua, lalu mengerutkan kening, tidak berani menyetujuinya. Tidak apa-apa bagi Raja Ling untuk datang ke kota Feng Huo untuk berperang, selama dia menjadi sukarelawan, tidak peduli bagaimana dia bertarung, bahkan jika dia mati dalam pertempuran. Itu bukan urusannya, namun, dia sangat jelas bahwa dia tidak boleh memerintahkan Raja Roh. Jika dia mengambil alih komando, maka hal itu berarti mengambil tindakan sendiri. Jika sesuatu terjadi pada Raja Ling, dia pasti tidak akan mampu memikul tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu,
dia tidak akan menyetujui permintaan Lu Chen kecuali saya dengan sukarela tinggal, dan saya ingin membantu Lu Chen. Melihat keraguan-raguan Luang, Linghua berbicara. Jika Lu Chen tetap tinggal dan terus bertarung, maka dia harus mengikuti. Jika tidak, Lu Chen tidak dapat terus bertarung. Karena, energi sebenarnya yang dia isi kembali ke Lu Chen jauh lebih cepat daripada konsumsi pil aura bergaris biru oleh Lu Chen. Para orc memiliki 200.000 pasukan. Tampaknya mereka akan fokus menyerang bagian tembok kota ini. Sangat berbahaya di sini. Saya menyarankan agar Raja Ling tidak tinggal di sini. Mendengar bahwa Linghua ingin tinggal dengan sukarela, Luang merasa lega, itu bukan urusannya, dan dia bahkan berpura-pura membujuk orang lain agar orang lain tahu bahwa dia tidak ingin Linghua berada dalam bahaya, dan bahwa dia tulus untuk Linghua. Demi keselamatan Raja, pada saat ini, pasukan dari 3 ras lainnya telah bergerak dan mulai menyerang tembok barisan lainnya. Pasukan orc juga bergegas ke bawah tembok kota kecil ini dan berkumpul untuk menyerang. Kamu tidak punya hak untuk memerintahku. Linghua tanpa ekspresi, dan menanggapi Luang dengan sangat enteng. Itu adalah, Luang tersenyum, lalu memberi hormat pada Linghua sebagai seorang pejuang, lalu melompat, kembali ke langit, dan terus mengawasi pertempuran. Sekarang pertahanan seluruh kota Fenghuo sangat ketat, dia ingin memahami situasi keseluruhan dan memimpin pertempuran. Jika bukan keadaan darurat, dia tidak akan bertarung dengan santai, yang ditentukan oleh posisinya. Lu Chen meminta tentara fanatik untuk mundur dari tembok kota, dan kemudian berdiri di atas tembok kota sesuai kontrak dengan Luang, berdiri di garis depan tembok kota. Saat ini, Lu Chen dikelilingi oleh 5 naga, dengan 5 totem naga di matanya, dan pedang panjang di tangannya. Dia begitu kuat sehingga dia memandang rendah dunia seperti dewa naga yang turun dari bumi. 2.000 orang suci di belakang memandang Lu Chen dengan kekaguman di mata mereka. Mereka tahu bahwa dalam pertempuran berikutnya, Lu Chen akan menjadi pemimpinnya. Tidak mungkin, aura Lu Chen terlalu kuat, menutupi semuanya. Tentu saja, auranya saja tidak cukup untuk meyakinkan penonton, tapi rekornya sudah cukup. Sejak Lu Chen memasuki medan perang, berapa banyak orang suci tulang giok yang dia bunuh dapat dihitung dalam 3 digit. Bahkan Raja Sejati setengah langkah mungkin tidak dapat mencapai kekuatan tempur semacam ini. Raja Sejati setengah langkah secara alami lebih kuat daripada orang suci tulang giok biasa, tetapi jauh lebih sulit untuk membunuh orang suci tulang giok 3 digit berturut-turut. Dan Lu Chen melakukannya, membunuh lebih dari 500 orang suci tulang giok, mengejutkan penonton. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak cairan esensi roh? Linghua, yang berdiri di belakang Lu Chen, tiba-tiba bertanya. Sebelumnya, Lu Chen menyerahkan 10 botol kristal berkapasitas besar, masing-masing berisi 10 kati cairan esensi spiritual, yang mengejutkannya. Sekalipun itu adalah tempat dihasilkannya cairan sari roh, mata air suci di Linggu tidak dapat menghasilkan cairan sari roh sebanyak itu. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Lu Chen mendapatkan begitu banyak 100 kati. Tetapi pada saat itu, perang sedang ketat, dia tidak sempat bertanya, tetapi sekarang dia bertanya. Jangan tanya, ambil saja. Lu Chen tersenyum dan berkata begitu. Chaos Orb adalah rahasianya, kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak dapat membaginya dengan orang lain, oleh karena itu, dia tidak akan memberitahu dari mana asal cairan esensi spiritual tersebut. Saat tingkat kultivasimu semakin tinggi, kamu akan meminum lebih banyak cairan esensi spiritual setiap kali. Tidak peduli berapa banyak cairan spiritual yang kamu miliki, itu tidak akan sesuai dengan metode minummu.